pengetahuan tentang hari kiamat, ya. Sesungguhnya ya hanya Allah yang tahu ya kapan hari kiamat itu terjadi adik-adik rahimakumullah. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak kapan hari kiamat akan terjadi? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nggak ada yang siapa? Zaki tahu emangnya kapan kiamat terjadi? Hari Jumat. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Zaki, kejadiannya kiamatnya kemarin dong, kan tanya hari Jumat. Nah, gitu adik-adik ya. Berdasarkan ayat di atas tadi yang Kak Vicky bacakan, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-34. Alexa, mikrofonnya dimatikan dulu nak. Iya. Jika ada orang nih adik-adik ya ngaku-ngaku tahu kapan hari kiamat terjadi, maka sudah bisa dipastikan adik-adik bahwa orang itu adalah pembohong. Orang itu tidak bisa kita percayai perkataannya. Misalkan ada orang dia bilang hari kiamat akan terjadi pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam segini, Masya Allah ya. Maka kita katakan dia itu adalah seorang pembohong adik-adik ya. Dia itu orang yang tidak bisa kita percayai perkataannya ya, begitu. Karena apa? Karena kemarin waktu aku belajar sama Kak Vicky, Allah sendiri yang bilang di surat Al-Furqan bahwa hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi ya. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, hari kiamat itu ya memiliki tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda ini sangat banyak adik-adik. Cuma Kak Vicky hanya menyebutkan beberapa poin saja. Dan insya Allah Kak Vicky akan sebutkan ya, lalu Kak Vicky jelaskan secara ya ringkas. Di antara tanda-tanda kiamat yang kecil adik-adik, yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad. Oh ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hari kiamat jaraknya segini. Segini, ini berapa senti nih adik-adik nih? Jari telunjuk sama jari tengah, ini berapa senti adik-adik? Deket apa jauh? Deket banget nih adik-adik ya. Ya Alexa ya, deket banget ya, rapet. Rasulullah nggak bilang begini adik-adik, Rasulullah bilangnya begini. Jarak antara aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat nanti nih begini. Berarti adik-adik rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau yang ke-40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul terakhir, maka itulah tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Lalu yang kedua adik-adik rahimakumullah, tanda yang kedua wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau tadi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang yang kedua adalah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya adik-adik, di dalam agama kita ya, musibah yang terbesar itu bukanlah adanya bencana alam seperti misalkan
ada banjir, ada tsunami, ada gempa, gunung meletus, terus misalkan ada bencana alam seperti longsor. Bukan. Tapi bencana yang paling besar adik-adik rahimakumullah, ya, musibah yang paling besar bagi kita adalah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Mahira, ahlan wa sahlan Mahira. Baik. Lalu, waalaikumsalam, adik-adik yang Kafiki muliakan, ya. Ada seorang sahabat dari kecil sampai remaja, beliau selalu menemani Rasulullah. Beliau adalah pembantu kecilnya Rasulullah. Ada yang tahu nggak sahabat siapa ini namanya? Atifah. Ahsante. Yang jawab siapa nih, Atifah apa Alexa ya? Tapi nggak apa-apa deh, dua-duanya benar ya. Anas bin Malik. Anas bin Malik adik-adik rahimakumullah pernah cerita, dulu waktu Rasulullah datang, Madinah itu bersinar terang benderang. Tapi aku nggak pernah melihat langit kota Madinah dalam keadaan sangat gelap sekali, kecuali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, begitu adik-adik. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat semuanya bersedih adik-adik, semuanya nangis, ya. Bahkan Umar bin Al-Khattab saja yang terkenal orang yang pemberani, orang yang tegas, orang yang kuat imannya adik-adik, sampai tidak mau mengatakan bahwa Rasulullah sudah mati, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya. Sampai beliau radhiyallahu anhu mengancam sahabat-sahabat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau kamu bilang Rasulullah wafat, nih nanti aku pukul. Katanya begitu adik-adik, kata Umar. Kenapa? Karena saking tidak percayanya, saking sedihnya, begitu adik-adik ya. Lalu ya, tanda-tanda kiamat yang kecil yang ketiga adalah banyak yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Pada pertemuan yang lalu adik-adik ya, ada salah seorang yang masih hidup di zaman Rasulullah, dia ngaku nabi adik-adik. Sampai sama Rasulullah dikasih gelar Al-Kadzdzab. Ada yang tahu nggak siapa nama orang tersebut? Yang mati. Musailamah atau Musailimah. Yang matinya ditombak sama sahabat siapa? Tahu nggak siapa? Wahsy, betul Atifah ya. Sama sahabat yang mulia Wahsy ya. Begitu. Nah, kenapa Alexa? Iya, betul nak ya. Wahsy dulu sebelum masuk Islam adik-adik pernah ikut perang Uhud. Wahsy waktu itu masih sebagai budak. Nah, kalau orang dulu di zaman Rasulullah masih ada budak adik-adik, mereka itu hadiah yang paling besar adalah budak tersebut dimerdekakan. Dimerdekakan itu maksudnya dibebaskan. Kalau budak itu kan adik-adik nggak boleh punya harta sendiri, nggak boleh punya baju bagus, harus nurut sama tuannya, suka disiksa, suka diomelin, hidupnya nggak enak adik-adik. Nah, jadi mereka itu ingin bebas, ingin menjadi orang biasa, bukan menjadi budak. Sehingga
ya, dulu orang-orang kafir Quraisy ada yang mau memberikan hadiah kepada Wahsy, yaitu berupa kemerdekaan. Kamu kalau bisa membunuh Hamzah, nanti kamu akan saya merdekakan. Wah, Wahsy semangat banget tuh adik-adik ikut perang Uhud. Nah, adik-adik ketika masuk ke perang Uhud, Wahsy itu cuma ingin membunuh Hamzah saja. Tapi ya itu tadi ya, Allah menakdirkan Wahsy bisa membunuh pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Berikutnya adik-adik, tanda-tanda kiamat yang kecil yang keempat adalah banyaknya kebohongan. Siapa yang suka bohong? Kalau ada yang suka bohong, berarti dia termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil. Ya adik-adik ya. Kak Vicky, aku nggak mau bohong lagi. Bagus adik-adik ya. Karena bohong itu akhlak yang jelek. Ya. Bohong itu akhlak yang buruk. Dia mengatakan sesuatu hal yang bukan sesungguhnya. Di sini ada nggak yang pernah dibohongin sama temennya? Ada nggak adik-adik yang dibohongin sama temennya? Nigella dibohongin sama temennya. Rasanya dibohongin sama temennya gimana Nigella? Kayak beneran. Masya Allah. Barakallahu fiki ya nak ya. Sebel nggak dibohongin sama temennya Nigella? Sebel ya. Nah gitu. Makanya adik-adik, kalau misalkan kita pernah dibohongin sama teman, atau sama kakak sendiri, sama adik sendiri, sama saudara sendiri, maka ya kita jangan apa? Jangan ya ikut jadi orang yang suka bohong. Berikutnya yang kelima, banyak kaum muslimin yang tidak mempelajari agamanya. Adik-adik rahimakumullah, ini tanda-tanda kiamat kecil, ini tanda-tanda kiamat yang berbahaya. Banyak kaum muslimin nggak mau belajar agama Islam adik-adik, ya, nggak mau belajar ngaji, terus nggak mau belajar akidah, nggak mau belajar bagaimana caranya beribadah seperti wudhu, sholat, puasa, umroh, pergi haji, sodakoh, bayar zakat, dan lain-lainnya. Nggak mau belajar bahasa Arab. Adik-adik ya, mudah-mudahan kalian di sekolah belajar bahasa Arab ya adik-adik ya. Terus nggak mau apalagi ya, nggak mau datang ke majelis taklim ya. Kalau diajak ke majelis taklim, ini apa namanya, selalu menghindar. Besok ada kajian Kak Agung, ada kajian Kak Erlan di sana. Yuk hadir yuk, datang yuk. Ada kajian Kak Vicky online, yuk ikut yuk. Nggak mau aku mau main futsal aja. Aku maunya main bola aja. Nggak mau aku maunya main petak umpet aja di rumah. Itu adik-adik ya, tanda-tanda muslim yang males belajar agama ya. Dan itu adalah termasuk dari bagian tanda-tanda kiamat kecil. Banyak loh adik-adik ya, anak-anak di zaman ini yang nggak tahu berapa jumlah rukun Islam, jumlah rukun iman, nggak ada yang hafal nama-nama para nabi dan rasul yang wajib diketahui, yaitu 25 nabi. Nggak hafal mereka adik-adik. Terus
nggak ada juga yang nggak hafal surat Al-Fatihah. Beneran Kak Vicky nggak bohong. Dulu waktu Kak Vicky masih SMP, ya, Kak Vicky pernah punya teman. Waktu itu kita lagi mau praktek sholat adik-adik, ya, praktek wudhu, praktek bacaan sholat, terus gerakan sholat adik-adik. Ada teman Kak Vicky ternyata ketika disuruh baca surat Al-Fatihah, dia cuma bengong aja. Dia diem aja sambil wajahnya pucat, takut diomelin sama Pak Guru. Terus sama Pak Guru ditanya, kamu kok diem aja? Kamu kenapa nggak baca surat Al-Fatihah? Ayo dibaca surat Al-Fatihahnya. Dia ngomong adik-adik, Pak Guru, aku nggak hafal surat Al-Fatihah. Ya Allah, Kak Vicky waktu itu yang denger di sebelahnya kaget adik-adik. What? Nggak hafal surat Al-Fatihah? Ya Allah adik-adik, sudah SMP. Mudah-mudahan kalian semua sudah hafal ya surat Al-Fatihah ya. Begitu, itu contoh adik-adik ya. Ternyata Kak Vicky tanya waktu itu, kamu kenapa nggak hafal surat Al-Fatihah? Emang kamu waktu SD nggak ngaji, nggak ikut itu TPA di musola? Ya karena Kak Vicky dari kecil udah belajar ngaji adik-adik ya, udah semangat belajar ngaji dari kelas 1 SD terus ya, rajin ke masjid juga ya, begitu. Nah Kak Vicky tanya, dia jawab enggak, aku nggak pernah ikut TPA, aku juga nggak pernah sholat ke masjid. La ilaha illallah ya. Itu zaman Kak Vicky SMP adik-adik, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, tanda-tanda kiamat besar. Ada kecil, ada besar. Nah kalau yang kecil tadi sudah Kak Vicky jelaskan. Nah tanda-tanda kiamat yang besar ini ada banyak nih adik-adik ya. Ada 10 poin. Tapi sepertinya karena waktu mungkin Kak Vicky hanya menjelaskan beberapa dulu ya. Karena pembahasan iman kepada hari akhir ini ya cukup agak panjang. Mungkin dibutuhkan 2 pertemuan ya. Nah kita bahas yang pertama dulu, tanda-tanda kiamat besar munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, Kak Vicky, Imam Mahdi itu namanya Mahdi. Aku ada tuh tetangga namanya Pak Mahdi. Dia Imam Mahdi bukan? Bukan adik-adik ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi itu adalah salah seorang dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya seperti namaku. Katanya, kata Rasulullah ya, namanya seperti namaku, berarti namanya siapa? Namanya Muhammad atau Ahmad ya. Dan nama ayahnya adalah seperti nama ayahku, namanya Abdullah adik-adik ya. Jadi nama dia adalah Muhammad bin Abdullah ya, begitu. Nah adik-adik, Imam Mahdi ini ya adalah seorang pemimpin yang akan muncul nanti di akhir zaman. Beliau orang yang sangat bijaksana ya. Beliau memimpin dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kedamaian ya. Itulah yang dinamakan dengan Imam Mahdi ya. Dan beliau ya manusia biasa adik-adik. Manusia biasa ya, bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa, tapi Allah tinggikan derajatnya dengan derajat keimaman ya. Beliau itu nanti yang jadi presiden di seluruh dunia ini. Kalau sekarang kan masing-masing negara ada presidennya ya. Kalau misalkan di Indonesia ada Pak Jokowi, kalau di Arab Saudi ada raja namanya Raja Salman ya.
Terus kalau misalkan di negara lain ya di negara-negara kafir, cuman Kak Vicky nggak hafal nama-namanya adik-adik. Dipimpin sama presiden, banyak presidennya. Nah, kalau nanti di akhir zaman yang mimpin ini adalah Imam Mahdi seorang, ya. Lalu yang kedua, keluarnya Dajjal. Ada yang pernah ketemu sama Dajjal nggak adik-adik? Wah, Kak Vicky, kalau aku ketemu Dajjal, aku takut. Boleh nggak takut sama Dajjal adik-adik? Adik-adik, boleh nggak takut sama Dajjal? Kok pada diem? Nggak boleh takut Kak Vicky, kita harus lawan Dajjal, nggak boleh takut. Itu salah adik-adik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bilang sama para sahabat dan kepada kita nih para umatnya, kalau ada Dajjal jangan kalian samperin, kalian pergi yang jauh. Kalau ada Dajjal di Jakarta, kalian tinggalnya di Bekasi, jangan pergi ke Jakarta, tapi pergi ke Papua sana, naik pesawat. Wih. Ya, jangan mendekati Dajjal. Ya, berarti kita takut dong Kak Vicky. Iya, kita itu emang harus menjauhi dia adik-adik. Ya, nah kita ceritain dulu nih, Dajjal itu apa sih? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik, Dajjal itu salah satu anak keturunan Bani Adam. Jadi dia itu adalah manusia biasa. Dajjal itu sudah ada, ya. Bahkan adik-adik rahimakumullah, Dajjal ini saking berbahayanya, saking besar fitnahnya, Rasulullah sampai bilang kepada para sahabat, tidaklah ada nabi atau rasul yang diutus kepada umatnya, pasti dia akan memperingati umatnya tersebut akan fitnah Dajjal. Berarti adik-adik, sudah sejak dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah memperingatkan tentang adanya fitnah Dajjal. Dajjal itu namanya siapa Kak Vicky? Namanya Robert. Dajjal itu namanya Dajjal anak-anak ya. Dajjal namanya. Nah, lalu ada seorang sahabat ya yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini pernah adik-adik naik perahu, naik kapal laut, tiba-tiba terkena badai. Lalu kapal mereka hanyut di sebuah pulau. Ketika mereka turun ke pulau tersebut, lalu mereka berjalan, tiba-tiba ketemu sebuah makhluk yang semuanya dipenuhi dengan bulu. Kita nggak tahu, kata Tamim Ad-Dari nih adik-adik ya, kita nggak tahu mana wajahnya, mana bokongnya. Kalau kita kan lihat kucing, kucing ada kepalanya, ada ekornya. Kalau ini binatang penuh bulu, makhluk penuh bulu, ya, nggak ada wajahnya, nggak ada buntutnya adik-adik. Tapi bisa ngomong. Ya, makhluk ini bisa ngomong, ya. Terus makhluk ini, ya, bertanya kepada para pelaut tadi, diantaranya Tamim Ad-Dari. Lalu singkatnya adik-adik, ya, mereka bertanya kepada makhluk ini, ya. Tamim Ad-Dari mengatakan, kamu ini apa? Ya, mereka tidak mengatakan kamu ini siapa, tidak, kamu ini apa, karena makhluk bukan manusia. Dia bilang aku ini jassasah, ya, makhluk yang tinggal bersama Dajjal di pulau tersebut. Lalu mereka diajak untuk bertemu Dajjal. Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, kami bertemu dengan seorang pria, berarti laki-laki adik-adik. Matanya buta sebelah. Yang satu, ya, nggak ada kelopaknya adik-adik ya.
Jadi matanya begini, ini satu begini nih, nggak ada kelopaknya, yang satu buta gitu, ya begitu. Nah kata Rasulullah, di tengah keningnya ini ada tulisan kaf, fa, sama ro. Kafir. Setiap orang yang beriman kepada Allah, ya, setiap orang yang beriman kepada Rasulullah bisa membaca 3 suku kata tersebut. Nah, gitu adik-adik. Terus Dajjal bertanya sama Tamim Ad-Dari tentang ya pohon-pohon kurma di Madinah. Ya. Lalu dia bertanya tentang danau Tiberias namanya. Ada sebuah danau, ya, sekarang tempatnya di Yerusalem, adik-adik, dan Palestina, ya. Ya, ada sebuah danau namanya Danau Tiberias. Apakah sudah surut atau masih ada begitu? Lalu bertanya tentang hal-hal lainnya, ya. Lalu dia mengatakan, aku ini Dajjal. Kalau tadi tempat-tempat yang aku tanyakan semuanya sudah ada tanda-tandanya, maka aku akan keluar, ya begitu. Dan Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah sudah ada seorang nabi Allah yang bernama Ahmad atau Muhammad diutus? Kata Tamim Ad-Dari, sudah ada. Nah Dajjal bilang, sebentar lagi aku akan keluar. Lalu adik-adik rahimakumullah, Dajjal ini keluar ke atas bumi, ya. Dia bisa mengelilingi bumi. Semua bumi ini dikelilingin sama dia. Dan dia ini gerakannya sangat cepat sekali adik-adik. Dan dia ini tinggal di bumi cuma 40 hari. Ya. Cuma 40 hari Kak Vicky. Iya. Tapi 40 hari itu rasanya lama banget, ya begitu adik-adik rahimakumullah. Dan Dajjal itu kemana-mana bawa 2 hal. Yang di sebelah kanan dia membawa air, ya. Yang sebelah kirinya dia bawa api. Kata Rasulullah, kalau kalian masuk ke nerakanya Dajjal, kalian akan masuk ke surganya Allah. Kalau kalian masuk ke surganya surganya Dajjal, kalian akan masuk nerakanya Allah. Dan adik-adik, Dajjal ini Allah berikan kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan dan tetumbuhan, bisa mendatangkan harta yang sangat banyak. Ya, dia Allah berikan kelebihan sebagaimana yang Allah takdirkan untuk dia. Ya. Nah, ada 2 tempat adik-adik. Tadi kan Kak Vicky bilang semua penjuru bumi ini diapakan? Dilewati sama Dajjal. Ya, ada 2 tempat yang dia mencoba untuk masuk tapi nggak bisa. Ada yang tahu nggak adik-adik? Iya, betul sekali. Kota yang mulia yaitu kota Mekah sama kota Madinah. Diriwayatkan adik-adik, ya, Dajjal mau masuk ke kota Mekah, Dajjal mau masuk ke kota Madinah, tapi tiba-tiba ada malaikat langsung jaga pakai pedang. Cing! Gak bisa masuk. Dajjalnya gak bisa masuk. Udah Dajjalnya nunggu deh di depan kota Madinah, ya. Tapi adik-adik, saking fitnahnya besar adik-adik, ya. Nih anak-anak perempuan dengerin nasihat Kak Vicky, ya. Ketika Dajjal berada di depan pintu Madinah, pintu kota Madinah, Dajjal cuma menghentakkan kakinya. Kakinya Dajjal dihentakkan ke bumi. Terus kota Madinah berguncang. Tiba-tiba adik-adik,
keluarlah rombongan-rombongan manusia. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Dajjalnya di depan, di kota Madinah, nggak bisa masuk di sebuah istana yang berwarna putih di sebuah bukit mengarah ke kota Madinah, adik-adik. Dia menginjakkan kakinya ke situ, lalu kota Madinah bergetar. Tiba-tiba keluar gerombolan orang banyak dari kota Madinah untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Di antara mereka adalah para wanita. Tuh adik-adik, yang perempuan-perempuan nih. Bahkan diriwayatkan adik-adik, di saat itu para laki-laki yang beriman, yang punya ibu, yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya keponakan perempuan, itu tangannya diikat, kakinya diikat, badannya diikat alias dipasung, adik-adik. Kenapa? Karena takut mereka itu keluar ingin bergabung bersama Dajjal. Begitu. Kak Vicky, aku takut, aku nggak mau jadi pengikutnya Dajjal. Gimana caranya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita biar nggak terkena fitnah Dajjal, diantaranya adalah kita menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ada yang udah hafal belum nih adik-adik? Ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Belum ya, panjang soalnya adik-adik ya. Nah ya, begitu. Lalu yang kedua adik-adik, kita tinggal di kota Madinah atau tinggal di kota Mekah agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Nah adik-adik, ini baru masalah Dajjal nih. Tapi kita sudah sampai batas waktu, yaitu pukul 4.49. Udah lewat 4 menit ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan tentang kisahnya Nabi Isa, lalu Ya'juj Ma'juj, lalu dan seterusnya hingga poin yang ke-10. Ya, mudah-mudahan pekan depan semuanya sudah selesai. Sampai di sini adik-adik, ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan, Bilqis mau tanya apa, Nak? Kak Vicky, kalau kita udah meninggal, itu kita masih kena fitnah Dajjal nggak? Jawabannya tidak ya Bilqis, karena udah beda alam ya. Kalau kita sudah meninggal, kita tinggalnya di alam barzakh ya, begitu ya. Barakallahu fiik. Atifah mau tanya apa? Samiri itu Dajjal, apakah betul? Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Samiri ya. Ya, Samiri itu bukan Dajjal ya. Samiri itu bukan Dajjal. Karena ya tidak ada dalil yang kuat mengatakan bahwa Samiri itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu beda orang ya Atifah ya. Begitu, dan dia itu nggak pernah keluar kemana-mana ya. Dia itu dari semenjak Allah takdirkan menjadi Dajjal ya, sebagaimana Allah takdirkan iblis yang tadinya taat menjadi maksiat, yang tadinya beriman menjadi kufur ya, itu sudah dibelenggu sama Allah ya, sudah dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya siapa nih? Alexa. Iya, sama-sama. Alexa mau nanya apa? Nggak ada suaranya, Alexa. Suaranya kurang jelas. Anak kan pernah lihat di Google, terus itu katanya Dajjal itu tinggalnya di area-area sekitar Afrika, itu benar nggak? Iya, adik-adik rahimakumullah.
Jadi kalau dalil yang jelas ya yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari, disebutkan beliau waktu itu sedang berlayar di daerah Laut Yaman. Ya, di daerah Laut Yaman. Lalu beliau terdampar di sebuah daratan atau di sebuah pulau. Tapi tidak ada yang menyebutkan, tidak ada yang tahu dataran tersebut di daerah Afrika atau di daerah Madagaskar atau di daerah pulau apa ya? Aduh, Kak Vicky lupa. Ada sebuah pulau di daerah Yaman ya. Begitu. Apakah di daerah mana lagi itu tidak ada yang tahu. Bahkan kalau misalkan nih seluruh manusia mereka punya visi, punya tujuan yang sama. Ayo kita cari Dajjal bareng-bareng yuk. Ayo semuanya yuk. Kita punya peralatan canggih nih, punya satelit segala macam, kita cari Dajjal. Dia ada di mana? Itu nggak akan ketemu. Karena Allah belum mengizinkan Dajjal itu keluar ya. Begitu. Berikutnya, Zaki mau tanya apa? Tadi hewan yang ketemu sama Tamim Ad-Dari namanya apa? Namanya jassasah. Ya, namanya jassasah. Sudah? Iya. Itu kan apa? Tamim Ad-Dari kan ketemu sama Dajjal di suatu tempat. Terus karena Allah takdirkan kalau misalnya kita nggak bisa. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya nak ya. Lah, jadi Zaki dan anak-anak yang lain, tadi kan Kak Vicky bilang Tamim Ad-Dari aja ketemu Kak Vicky. Masa kita nggak bisa ketemu sama Dajjal? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bertemu dengan Dajjal. Kalau kita, Allah tidak izinkan adik-adik ya. Allah tidak izinkan. Dan bahkan adik-adik, Rasulullah sendiri yang bilang, kalau kalian ketemu Dajjal, kalian pergi, jangan deketin Dajjal. Insya Allah pekan depan Kak Vicky akan ceritakan ada seorang pemuda yang pemberani mendatangi Dajjal. Lalu gimana nasibnya dia? Nah, insya Allah kita akan bahas pekan depan ya. Begitu. Mungkin hari ini cukup dulu ya adik-adik ya. Kak Vicky ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran kalian semuanya. Hari ini Masya Allah banyak sekali yang hadir nih ya. Sampai nggak kehitung nih ada berapa nih. Subhanallah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian bersama Kak Vicky menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan kita baca doa tutup kafaratul majelis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.